dengan judul Teori Belajar Sibernetik. Saya sebagai pemateri pertama dan ini teman saya sebagai pemateri kedua. Langsung saja, pengertian teori belajar sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik adalah teori yang menganggap bahwa komputasi itu tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Dalam teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memegang peranan penting, namun yang lebih penting lagi adalah pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang disajikan kepada siswa. Fungsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar maupun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua siswa. Karena cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Menurut teori belajar sibernetik, pembelajar menggunakan jenis-jenis memori yang berbeda selama belajar karena situasinya berbeda-beda. Pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menurut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Yang pertama, kondisi internal. Dalam kondisi ini, siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, retensi, dan transfer. Sedangkan yang kedua, kondisi eksternal. Dalam kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Yang kedua, proses belajar sibernetik. Teori sibernetik digagas oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Lev N. Landa, Pass, dan Scott Lev N. Nanda. Scott Lev N. Nanda merupakan salah satu ahli psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke suatu target tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik. Konsep berpikir heuristik yakni cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran, biasanya menurut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau dalam sibernetik disebut sistem informasi yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan tertentu yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat
jika disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Selain Belanda, toko yang menganut aliran sibernetik adalah Pas and Scott. Menurut Pas and Scott, ada dua macam cara berpikir dalam pembelajaran, yaitu cara berpikir surrealis dan menyeluruh. Pendekatan surrealis memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik, namun sesuatu yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Cara berpikir menyeluruh ialah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Sebagai penganut sibernetik, Pas and Scott memiliki pandangan tersendiri mengenai belajar. Menurut mereka, proses belajar bergantung pada strategi yang digunakan oleh peserta didik. Tujuan belajar yang dipecah menjadi sub yang lebih kecil agar peserta didik lebih fokus. Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa teori sibernetik merupakan teori belajar yang menekankan pada penyampaian informasi. Dalam penyampaian informasi, interaksi antara peserta didik dan pendidik hendak diperhatikan agar pemahaman mengetahui informasi yang disampaikan dapat diterima, diproses dan tersimpan dengan baik di memori peserta didik. Mulai. Pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik. Menurut Anwar, pemroses informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol, baik verbal maupun non-verbal. Dalam kaitnya dengan teori belajar sibernetik, memproses informasi ini berhubungan dengan cara seseorang untuk menelan informasi di lingkungannya dan memahami pengalaman tersebut. Teori belajar sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam pembelajaran, diantaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada memproses informasi yang dikembangkan oleh Gagne dan Berline, Bierle, Snowman, Baine, dan Tenson. Teori memproses informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap yang dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahap-tahap tadi akan mengalami perubahan berbentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Dari ketiga asumsi tersebut dikembangkan mengenai komponen struktur dan pengatur alur memproses informasi. Komponen-komponen memproses informasi dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas berbentuk informasi, seperti proses terjadinya. Ketiga komponen tersebut adalah sensor memory, working memory, dan short term memory, long term memory. Yang pertama, sensory memory atau sensory receptor. Sensory memory atau sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar.
Sensori memori menerima informasi atau stimuli dari lingkungan seperti sinar, suara, bau, panas, warna, dan lain-lain. Terus-menerus melalui alat-alat penerima atau reseptor. Reseptor biasanya disebut sebagai alat-alat indera, merupakan sebuah mekanisme tubuh untuk melihat, mendengar, merasakan, membau, meraba, dan perasaan atau feeling. Informasi yang diterima disimpan dalam sensori memori untuk beberapa saat saja, sangat singkat. Informasi yang ada mudah terganggu dan berganti saja. Yang berikut, working memory dan short term memory. Working memory adalah bagian dari memori manusia, diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Informasi yang diterima oleh seseorang dan mendapatkan perhatian selanjutnya dikirim ke dalam sistem memori short term memory. Informasi yang masuk dalam short term memory berasal dari sensori memori dan mungkin dapat pula dari komponen dasar ketiga sistem memori. Salah satu cara untuk menjaga ingatan terhadap informasi dalam short term memory adalah mengulang dengan latihan. Oleh karena itu, latihan sangat penting dalam proses belajar. Tanpa diulang dan dilatihkan, maka informasi akan hilang. Apalagi jika individu telah mendapatkan informasi lain yang baru dan lebih kuat. Lanjut yang berikut, long term memory. Dalam long term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan informasi disimpan di dalam LTM. Ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa pada tahapan ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Lanjut yang berikut, kelebihan pembelajaran sibernetik. Menurut Husaman dan Pantiwati, kelebihan pembelajaran yang berpijak pada teori pembelajaran sibernetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada lebih menonjol. Yang kedua, menyajikan pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang terakhir, bagikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat ujung kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan ujung kerja yang diharapkan. Yang berikut, penerapan teori sibernetik. Berdasarkan berbagai uraian di atas, terdapat menerapkan teori sibernetik dalam suatu dengan mengetahui beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar
yang sesuai dengan informasi. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang terakhir, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran dalam forum sistem informasi. Baik teman-teman, sekian dari kami. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih masukan, pendapat atau mau bertanya, silakan beri komentar. Sekian dari kami, terima kasih.